Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, saya akan presentasi mengenai the synergistic role of vitamin D and K2 in immunomodulation, implication for health and therapy of autoimmune disease. Kita akan berbicara dulu mengenai vitamin D. Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak dan sangat penting fungsinya dalam kesehatan berbagai macam organ dalam tubuh. Vitamin D dibagi beberapa bentuk, yaitu ada vitamin D2 yang kita sebut ergokalsiferol dan dia biasanya terbuat dari tanaman. Kemudian vitamin D3, kolekalsiferol, dibuat di manusia dan juga dalam kulit binatang. Kalsidiol 25 OH, 25 dihidroksi OH, 25 OH, ini yang biasa sering dilakukan pemeriksaan, ya itu yang bersirkulasi di dalam darah. Dan satu lagi kalsitriol 1,25 OH, dia yang vitamin bentuk aktif, ya metabolit terakhir. Dan ini yang akan berikatan dengan vitamin D reseptor. Sumber daripada vitamin D terutama di matahari. Ya kita tahu bahwa sun exposure ini yang paling sangat amat penting. Dan kedua bisa didapatkan dari berbagai makanan, jenis-jenis makanan seperti salmon, tuna, ya, jamur shiitake, liver, ya dari hati juga, ya susu, eggs, ya dan lain-lainnya. Dan suplementasi. Kenapa ada perlu suplementasi? Karena beberapa orang yang ada penyakit autoimun tidak dapat terkena exposure dari matahari, ya sehingga harus mendapatkan kecukupan dari vitamin D dengan suplementasi. Karena kalau makanan tidak 100% kita yakin makanan kita makan apakah akan mencukupi vitamin D. Metabolisme vitamin D pertama-tama disintesa di kulit dari sinar matahari. Yang kita utamakan ada UVB, ya UVB. Karena ultraviolet itu ada dua, A dan B. Nah, yang banyak mengandung vitamin D adalah ultraviolet B. Ya, kemudian kulit terexposure atau kena matahari, ya kemudian akan disintesa di kulit dan kemudian akan dikonverter di liver atau di hati, ya dalam bentuk vitamin D 25 OH. Ini yang beredar di darah. Oleh karena itu yang bisa kita periksa dalam darah di laboratorium, yaitu vitamin D 25 OH. Nah, vitamin D 25 OH ini akan dimetabolisme terakhir di ginjal, ya di ginjal menjadi 1,25 OH 2D yang disebut kalsitriol. Ya, ini adalah metabolit yang aktif, ya. Dari sini kemudian akan diikat oleh berbagai macam reseptor VDR yang terdapat di berbagai organ dalam tubuh. Nah, luar biasanya ternyata VDR itu atau vitamin D reseptor itu terdapat di berbagai macam organ tubuh. Kita lihat di sini, di kardiovaskuler, central nervous system, connective tissue, endokrin, eksokrin, dan lain-lainnya. Dan yang utama adalah di imun system. Ya, jadi kita tahu sistem imun ada yang natural immunity dan adaptive immunity. Ya, jadi di keduanya ada reseptornya, ya di adaptive maupun di natural immunity. Benefit daripada vitamin D. Vitamin D sering disebut miracle vitamin. Jadi vitamin ajaib, ya. Jadi luar biasa fungsinya. Karena dia juga memperbaiki fungsi daripada otak, ya, terus lower blood pressure dan juga dia influenza mengekspresi daripada bentuk cancer development dan juga maintain daripada kekuatan atau kesehatan daripada tulang dan gigi. Ini yang sudah sering kita tahu. Tapi yang terpenting di sini dia supporting daripada imun system, ya daripada otak dan nervous system, ya. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi imun system di sini, ya. Jadi VDR atau vitamin D reseptor ada di semua organ tubuh dan terutama yang kita bicarakan adalah di imun system. Dan juga dia berguna untuk regulasi insulin dan supporting daripada lung function dan kesehatan kardiovaskuler. Nah, kalau kita lihat di sini, berapa sih yang diharapkan kadar daripada vitamin D dalam darah? Diharapkan biasanya 30-100 yang kita sebut sufisien, ya. Sufisien itu artinya normal. Kalau lebih dari sufisien itu kelebihan, jadi toksik.
Tapi kalau kurang itu kita sebut insufisiensi, bila mana rate-nya 20 sampai kurang dari 30, sedangkan defisiensi adalah kurang dari 20. Nah, yang kita harapkan adalah yang sufisien di sini. Nah, apa akibatnya bila kekurangan vitamin D? Ya, kalau kita lihat di sini, vitamin D defisiensi itu bisa meningkatkan risiko beberapa penyakit ya, seperti rickettsia, ya, osteoporosis, diabetes, penyakit jantung, asma, penyakit autoimun, dan kadang beberapa kanker dan depresi. Nah, kita lihat di sini, nah, akibatnya berbagai macam penyakit akan muncul bila mana kekurangan vitamin D. Penyebabnya banyak, ya. Salah satunya kekurangan atau defisiensi vitamin D adalah inadequate exposure to sunlight. Jadi exposure daripada sinar mataharinya inadequate dan sering menggunakan sunscreen atau sunblock ya sebagai proteksi untuk sinar matahari sehingga itu bisa mengurangi sintesa daripada vitamin D di kulit yang dapat dari matahari. Kemudian orang yang memang secara natural memang dark skin, ya, jadi memang kulitnya lebih banyak pigmen melaninnya. Nah, ini juga menyebabkan kekurangan vitamin D karena penyerapannya juga akan kurang. Dan yang obesitas, ya obesity, ini sangat berhubungan dengan vitamin D defisiensi. Fat malabsorption ini juga, dan orang yang melakukan operasi bariatrik ini juga sering kali absorpsi daripada vitamin D-nya terganggu. Ya, pasien dengan Nephrotic syndrome dan juga orang-orang yang menggunakan berbagai macam obat-obatan, ya seperti antikonvulsan, ya kemudian pengobatan untuk HIV, ya dan beberapa obat-obat lainnya itu yang bisa menyebabkan kekurangan daripada vitamin D. Dan penyakit kronik ya seperti limfoma dan juga primary hyperparathyroidism ini juga bisa menyebabkan risiko kekurangan daripada vitamin D. Berapa sih rekomendasi yang diharapkan untuk vitamin D? Kalau kita lihat di sini dari Institute of Medicine, rata-rata upper limitnya adalah 4.000 yang di sini ya. Dari Badan POM itu rata-rata 4.000 per hari untuk orang dewasa. Kecuali kondisi tertentu bisa kita naikkan sampai 10.000 atau sangat defisiensi misalnya kita bisa berikan 10.000. Nah, apakah vitamin D3 diberikan tersendiri? Kapan kita menggunakan K2? Biasanya saya kalau di atas 4.000 kita menggunakan K2. Nah, biasanya ya. Nah, sebenarnya K2 itu apa sih kepentingannya? Tapi vitaminnya ada K1, K2, K3 ya. Dalam hal ini fungsi K1, K2, K3 itu berbeda-beda. Ya, jadi yang kita ambil yang berhubungan dengan vitamin D adalah yang K2. K2 juga itu ada dua bentuk, K2MK4, K2MK7. Apa bedanya? Kalau MK7 itu sudah MK4 ada di dalamnya, tapi dia kelebihannya adalah dia long chain. Kalau yang MK4 itu short chain, ya, jadi half life-nya pendek. Kalau yang MK7 half life-nya lebih panjang. Nah, ini yang dipakai bersama-sama dengan vitamin D. Sedangkan kalau K1 itu berbeda fungsi, ya lebih ke arah faktor 2, 7, 9, 10 ya, faktor clotting ya, pengantaran darah. Tapi dengan yang K3 itu berbeda lagi. Ya, jadi itu bukan untuk vitamin D2, D3 kombinasinya. Nah, kita lihat di sini benefit dari vitamin K2 yang kita pakai MK7 dalam hal ini dia adalah juga prevention terhadap cardiovascular calcification. Ya, kemudian nerve protection, liver protection, ya juga osteogenesis ya, dan juga untuk pada menopause symptoms ya, dia bekerja di sana. Nah, pada penyakit autoimun dia banyak bekerja pada multiple sclerosis, rheumatoid arthritis ya, tipe 1 diabetes dan yang lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini ini berbagai macam penyakit autoimun yang juga memerlukan vitamin K2. Nah, K2 itu sumbernya dari mana aja?
Pertama dari berbagai macam makanan ya. Ini aneka makanan tapi juga dari suplementasi K2, tablet K2 ya. Nah, rekomendasi intake-nya berapa sih K2? Tadi kita bicara dengan D3, sekarang dengan K2 ya. Jadi berapa yang dibutuhkan? Kalau kita orang dewasa, rata-rata pria dan wanita berbeda ya. Jadi yang pria lebih tinggi dari yang wanita, sedangkan pregnancy, laktasi itu sama dengan wanita normal. Ya, kalau kita lihat di sini, kita lihat yang dewasa. Nah, apa saja yang menyebabkan decreasing ya, kekurangan K2. Jadi sintesis K2-nya berkurang, absorpsi juga berkurang. Tentu yang pertama adalah low dietary intake. Ya, jadi intake yang kurang. Yaitu biasanya ada yang vegetarian, orang yang vegetarian nggak makan daging, misalnya ya vegans, ya, Asian diet, yang sering diet ya, itu bisa kekurangan K2 kalau dietnya tidak seimbang. Nah, kemudian gut microbiota imbalance ya. Jadi di dalam usus biasanya bakteri jahat, bakteri baik itu harus seimbang ya. Tapi kalau bakteri jahatnya lebih banyak itu akan menyebabkan penyakit ya. Nah, itu antibiotik misalnya. Terus pure colonic absorption dan juga reduce daripada vitamin K2 ya. Kemudian physiological genetic factor itu juga mempengaruhi ya defisiensi daripada K2 dan juga interaksi obat ya. Kita harus berhati-hati, ada beberapa obat yang bisa menyebabkan kekurangan K2 seperti warfarin, statin dan kolestiramin. Nah, sekarang efek daripada kekurangan K2 ya, autoimun. Penyakit autoimun misalnya rheumatoid arthritis ya. Kemudian kesehatan tulang, cardiovascular system, neurological health ya, coagulation, metabolic health, liver cancer ya, liver and cancer dan juga kondisi lain ya. Kondisi lain bisa saja seperti gut microbiota imbalance ya, chronic kidney disease, rheumatoid arthritis ya. Tadi sudah termasuk di autoimun sebetulnya dan juga atopic dermatitis. Nah, sekarang kombinasinya. Tadi kita sudah lihat D3, kita lihat K2 ya. Sekarang dikombin ya, dan ini bagaimana hubungannya dengan penyakit autoimun. Penyakit autoimun kita tahu adalah suatu kondisi di mana terjadi malfunction daripada sistem imun, mistaken. Jadi artinya antibodi menyerang tubuh kita sendiri. Harusnya antibodi melindungi tubuh kita, tapi pada penyakit autoimun antibodi menyerang tubuh kita sendiri. Nah, ini adalah suplementasi vitamin dan penyakit autoimun, severity and progression. Jadi ada multiple sclerosis, contohnya type 1 diabetes dan systemic lupus erythematosus. Nah, ini semuanya memerlukan suplementasi daripada vitamin D. Ya, biasanya kita kombinasi dengan K2. Nah, vitamin D suplementasi itu memang memberi benefit ya pada ketiga penyakit tersebut ya. Sehingga kalau kita cukup vitamin D itu relapse daripada penyakit autoimunnya justru lebih jarang. Nah, beberapa penyakit autoimun sebagai contoh di sini, misalnya IBD, inflammatory bowel disease ya. Jadi peran daripada vitamin K2 di sini ada regulasi daripada mikrobiom atau microbiota, antioksidan sebagai antioksidan dan juga antiinflamasi. Ya, jadi kalau kita kekurangan daripada vitamin K2, dia akan juga reduce daripada microbiota diversity. Ya, sehingga akan bisa menyebabkan inflamasi. Pada tipe 1 diabetes, ini bukan tipe 1 itu autoimun ya. Itu juga akan sebetulnya peranannya K2 adalah mereduce oksidasi stres ya. Nah, dan juga pada multiple sclerosis dia mempromote myelin repair, perbaikan lapisan myelin dan juga sebagai neuroprotection. Pada RA dia bisa mereduce inflamasi dan memperbaiki koagulasi. Nah, kalau kita lihat di sini peranan K2 kayaknya biasa-biasa aja, tapi ternyata ini luar biasa ya. Jadi kita tidak memberikan K2, ini mudah sekali terjadi inflamasi pada penyakit autoimun.
Nah ini kalau kita lihat di sini, ini adalah suatu penelitian mengenai K2 pada multiple sclerosis pasien yang autoimun ya dalam hal ini. Jadi kalau penyakit MS ya multiple sclerosis itu biasanya vitamin K2 ini akan memperbaiki juga kondisi daripada penyakitnya. Ya kalau tidak inflamasi akan tetap berjalan. Karena pada penyakit autoimun sudah terjadi inflamasi, apalagi kalau kekurangan vitamin K2. Nah ini juga sama pada RA, jadi suatu clinical study, saya tidak akan membacakan secara keseluruhan, tapi yang jelas bahwa kalau kekurangan vitamin K2, inflamasi itu akan lebih terjadi, ya sehingga dibutuhkan vitamin K2. Dan D3 juga sama, karena D3 itu juga sebagai imunomodulasi. Jadi K2, D3 itu sama-sama dibutuhkan untuk mengurangi inflamasi pada penyakit-penyakit autoimun. Nah, sebagai take home message bahwa penyakit autoimun itu terjadi karena antibodi menyerang tubuh kita sendiri. Dan vitamin D3 itu sangat penting dalam regulasi imun sistem ya karena dia akan mengatur sebagai imunomodulasi, artinya mengatur T regulator dan juga T supresor ya dalam proinflamasi sitokin. Vitamin K2 atau yang disebut menaquinone ini mensupport mitochondrial protection, juga mengurangi oksidasi stres dan juga dia penting dalam homeostasis dalam tubuh kita. Defisiensi keduanya itu sering terjadi bersama-sama pada penyakit autoimun. Ya, oleh karena itu, pada beberapa penyakit autoimun yang kekurangan vitamin D3 dan K2 itu akan meningkatkan disease activity-nya dan relapse. Sehingga kalau kita berikan bersama-sama vitamin D3 dan K2 secara sinergis akan memberikan efek imunomodulator yang baik ya dan juga sebagai promising adjunctive strategi dalam prevention dan juga manajemen daripada penyakit autoimun. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.